Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sudah hampir 2 bulan saya tidak bertemu dengan saudara sekalian karena pada akhir Desember dan awal Januari saya dan semua saya terpapar virus Corona atau COVID-19. Tapi bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dan doa-doa saudara sekalian. Sehingga hari ini saya boleh menjadi sehat kembali. Puji dan syukur kepada Tuhan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendoakan kami. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami, terutama hamba-Mu boleh bertemu dengan saudara-saudara di dalam acara Renungan Harian gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong hamba walaupun pernah mengalami penderitaan karena sakit, karena virus Corona atau COVID ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan hamba Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami mohon Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bicarakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nas yang akan kita baca adalah di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ada beberapa pelajaran yang akan kita renungkan pada hari ini dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus adalah Allah menepati janjinya. Saudara sekalian, sejak Adam dan Hawa nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka Allah telah berjanji akan mengirim seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu api neraka yang kekal. Nah, saudara sekalian, tidak mungkin juru selamat ini berasal dari manusia, karena semua manusia telah jatuh dan berbuat dosa. Oleh sebab itu juru selamat yang akan menyelamatkan kita harus suci dan tanpa dosa. Maka Allah telah merencanakan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat dunia ini, maka dia harus menjadi manusia untuk mengganti manusia menerima hukuman dosa itu. Oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan menjadi manusia.
Tetapi dia harus menjadi manusia yang tanpa dosa. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Maria mengandung Yesus itu bukan karena dia kawin dengan seorang laki-laki, tetapi dia mengandung dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dia adalah secara manusia jasmani, adalah manusia seperti kita berdarah daging, tetapi dia tidak punya dosa karena dia dilahirkan bukan dari laki-laki. Nah, saudara sekalian, semula Allah telah memilih Abraham, kemudian memilih keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, yaitu bangsa Israel. Dari bangsa Israel inilah Tuhan berjanji akan melahirkan seorang juru selamat sebagai penolong kita manusia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Allah merencanakan ini sejak pada zaman Adam. Beribu-ribu tahun lamanya Tuhan merencanakan ini. Sampai waktu yang tepat Allah mengutus juru selamat, yaitu Yesus Kristus, datang lahir sebagai manusia. Maka itu di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara sekalian, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah menunjukkan Allah menepati janjinya, yaitu mengirim seorang juru selamat datang ke dunia menjadi penolong bagi manusia. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus adalah suatu fakta sejarah. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukanlah cerita dongeng atau suatu cerita fiktif, ya, tetapi adalah suatu fakta bahwa Yesus betul-betul sudah lahir di dalam dunia ini. Karena sudah dicatat di dalam sejarah. Tadi kita baca di dalam Alkitab itu. Kita baca bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu adalah pada zaman Agustus yang menjadi kaisar di Romawi. Demikian juga dikatakan bahwa Yesus itu lahir pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan dikatakan Kirenius menjadi gubernur di negeri Syria. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus itu kelahirannya itu betul-betul adalah suatu fakta sejarah. Ada waktu yang disebutkan. Bukan kira-kira begitu, saudara sekalian. Jadi kita tahu bahwa seluruh dunia ini, siapapun dia, baik dia orang Kristen atau bukan, dia harus mengaku bahwa Yesus itu sungguh-sungguh pernah hidup di dalam dunia ini. Karena Yesus lahir dalam dunia ini adalah suatu fakta, bukan suatu cerita yang fiktif. Saudara sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Sebenarnya Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, di daerah Galilea. Maria waktu itu sedang mengandung berat. Saudara sekalian, tentu tidak mudah bagi mereka untuk menempuh perjalanan dari Nazaret, kampung halaman mereka, datang ke Bethlehem itu. Dari Galilea sampai ke Yudea itu suatu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dan Yusuf dan Maria itu bukanlah orang kaya. Mereka tidak punya biaya dana untuk memakai kereta kuda dalam perjalanan mereka. Mereka hanya bisa naik dengan keledai atau berjalan kaki. Jadi saudara sekalian, secara manusia, Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret tidak mungkin datang ke Bethlehem untuk melahirkan Yesus di situ. Tetapi saudara sekalian, di dalam rencana Allah,
Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu pada kira-kira tahun 740 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa Yesus itu akan lahir di Bethlehem. Juru selamat yang dijanjikan oleh Allah itu akan lahir di Bethlehem. Saya bacakan nubuat yang diucapkan oleh Mika, yaitu di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi saudara sekalian, sungguh secara manusia Maria tidak mungkin melahirkan Yesus di kota Bethlehem. Tetapi Allah berkuasa mengatur perjalanan hidup manusia. Nubuat Nabi Mika telah digenapi. Mesias, yaitu Yesus, juru selamat kita, lahir di kota Bethlehem. Suatu hal yang secara manusia tidak mungkin. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Bagaimana mereka bisa datang ke Bethlehem? Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah mengatur semuanya. Sehingga mereka boleh katakan terpaksa datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri di kota Bethlehem. Karena pada waktu itu, tadi kita baca bahwa Kaisar Agustus telah memerintahkan semua penduduk orang-orang Romawi, kerajaan Romawi, harus mendaftarkan diri di kota asal mereka atau kota nenek moyang mereka. Nah, Yusuf ini adalah keturunan Daud. Nah, Daud itu lahir di Bethlehem. Oleh sebab itu, Yusuf dan Maria harus mendaftarkan dirinya di Bethlehem. Oleh sebab itu, mereka harus datang ke sana. Padahal waktu itu Maria sudah mengandung berat, ya, sudah hampir melahirkan, menempuh perjalanan yang begitu jauh, tetapi Tuhan telah mengatur semuanya. Inilah kita lihat kuasa Tuhan yang heran. Yang keempat, Tuhan Yesus lahir di kandang binatang. Sungguh ironis. Tuhan kita Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa dia tidak dilahirkan di istana raja atau di rumah seorang bangsawan? Tetapi dia lahir di tempat yang paling hina, di kandang binatang. Saudara sekalian, tadi kita baca ketika mereka tiba di Bethlehem, Maria sudah mengandung, sudah hampir melahirkan anak. Dan Yusuf tentu ingin supaya istrinya atau Maria ini lahir di tempat yang wajar. Tetapi saudara sekalian, kita mencatat bahwa tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Kenapa saudara sekalian? Karena pada waktu itu banyak orang yang datang kembali ke Bethlehem. Nah, Yusuf dan Maria ini bukan orang kaya. Mereka itu tidak punya uang yang banyak untuk menempati tempat penginapan, saudara sekalian. Dan penduduk di kota Bethlehem pun tidak ada seorang pun yang mau menerima mereka. Saudara sekalian, dapat kita bayangkan bagaimana paniknya Yusuf dan Maria ini. Maria sudah mau melahirkan, tetapi tidak ada tempat, tidak ada kamar untuk mereka. Terpaksa mereka lahir di kandang binatang. Saudara sekalian, Tuhan kita Yesus, pencipta langit dan bumi, tetapi dia datang ke dunia ini. Orang dunia tidak mau menerima dia. Saudara sekalian, tadi kita baca dikatakan bahwa
Tidak ada tempat bagi mereka. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Saudara sekalian, sungguh ironis. Yesus, pencipta langit dan bumi, datang ke dunia, ciptaannya, tetapi manusia menolak dia. Tidak menyediakan tempat untuk dia. Sehingga Maria terpaksa melahirkan Yesus di tempat yang paling hina. Nah, saudara sekalian, kita lihat kenapa begitu. Karena Tuhan Yesus mau merendahkan diri. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Rasul Paulus menjelaskan hal ini. Demikian. Kata Paulus di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah saudara sekalian, teladan Tuhan Yesus untuk kita. Lahir di kandang binatang. Saya rasa di antara kita tidak ada seorang pun yang lahir di tempat yang sehina begitu. Tapi Tuhan Yesus lahir di tempat yang demikian. Dan dia mati di kayu salib. Tempat yang paling hina, saudara sekalian. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ini kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama tadi kita katakan bahwa Allah menepati janjinya. Bahwa dia akan mengirim seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Walaupun janjinya sudah begitu lama, tetapi akhirnya Tuhan menepati janjinya. Yesus sungguh-sungguh lahir dalam dunia, menjadi manusia. Dia lahir di Bethlehem. Sepertinya tidak mungkin Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem, tetapi Tuhan mengaturnya. Dan dia datang, lahir di Bethlehem, di tempat yang paling hina, tempat binatang. Saudara sekalian, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal dia adalah Allah yang mencipta langit dan bumi. Demi untuk menyelamatkan kita, dia rela menjadi manusia. Pencipta menjadi manusia yang dicipta. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Tetapi engkau rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Tuhan, bahkan engkau lahir di tempat yang paling hina, di kandang binatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mohon, tolong kami belajar mengasihi engkau, menghormati engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.